warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alima dari kelas M243A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari proyek 2 saya bersama teman-teman kelompok saya, yaitu membuat media pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari proyek 2 mata kuliah pembelajaran media. Baik, seperti yang kita tahu, media pembelajaran ini merupakan komponen penting dalam pendidikan karena membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah dan juga menarik. Nah, pada proyek kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya membuat 2 media pembelajaran, yaitu model paru-paru sederhana dan juga Big Book, yang berjudul Rara dan Sampah yang Berserakan. Kedua media ini dirancang untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, konkret, dan juga menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Nah, adapun tujuan saya dan teman-teman saya membuat proyek ini adalah yang pertama itu membuat media pembelajaran yang menarik dan juga edukatif. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, menanamkan kesadaran dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan pembuatan media pembelajaran. Lalu, manfaat dari proyek ini antara lain yaitu meningkatkan minat belajar siswa, membantu guru menyampaikan materi secara lebih konkret, serta melatih kreativitas mahasiswa dalam membuat media pembelajaran. Alat, bahan, dan juga langkah-langkah yang kita buat dalam membuat paru-paru sederhana yaitu yang pertama, yaitu alat-alat yang kita perlukan itu ada gunting atau cutter, lalu ada botol bekas, ada 2 buah balon, ada sedotan yang kita bentuk di huruf Y, lalu juga ada lakban dan juga karet gelang. Jadi setiap bahan ini punya fungsi tertentu, kayak botol ini kita ibaratkan sebagai rongga dada, sedotannya sebagai saluran pernapasan, dan balonnya sebagai paru-paru. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, yang pasti kita menyiapkan alat dan bahan. Kita memasangkan balon pada ujung sedotan, lalu memasukkan sedotan ke dalam botol, lalu melubangi tutup botol sesuai ukuran sedotan. Lalu kita menutup dan merekatkan botol agar kedap udara botol sebagai diafragma. Terakhir kita menguji model dengan menarik dan mendorong balon bagian bawah. Nah, jadi media paru-paru sederhana ini berhasil kita buat dengan baik. Ketika balon di bagian bawahnya itu ditarik, bagian balon yang ada di dalamnya itu akan mengembang yang menunjukkan proses inspirasi. Sebaliknya, ketika balon bagian bawahnya kita dorong, balon yang di dalamnya akan mengempis dan menunjukkan proses ekspirasi. Jadi, media ini membantu siswa memahami sistem pernapasan secara nyata dan juga mudah dipahami. Lalu, untuk media pembelajaran yang kedua yaitu kita bikin ini berjudul Rara dan Sampah yang Berserakan. Media ini mengajarkan pentingnya menjadi kebersihan lingkungan melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tokohnya ada Rara, ini menjadi contoh perilaku positif yang dapat diteladani para peserta didik dalam menjaga kebersihan lingkungan. Big Book ini juga membantu memahami materi melalui cerita dan gambar yang menarik. Jadi, penggunaan Canva ini memudahkan pembuatan desain yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Media ini juga nggak cuma meningkatkan kemampuan literasi, tetapi juga meningkatkan nilai karakter dan peduli lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya adalah proyek ini berhasil menghasilkan 2 media pembelajaran yang kreatif dan juga edukatif. Yaitu yang pertama ada media pembelajaran paru-paru sederhana yang membantu menjelaskan sistem pernapasan manusia secara konkret. Lalu yang kedua itu ada Big Book yang membantu menanamkan nilai peduli lingkungan kepada peserta didik. Demikian pemaparan hasil proyek 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.